Perkenalkan, nama saya Kiki Nuraini NPM 1901010043 dari kelas PAIC semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit teori saya, yaitu tentang strategi pembelajaran Indekatmart dalam pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis di TPQ Aryat. Jadi sebelum kita mempelajari tentang apa sih itu Indekatmart, jadi sebelumnya pendidikan itu sangat penting ya. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses dengan menggunakan metode tertentu sehingga seseorang akan mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah seseorang akan sesuai dengan kebutuhan manusia. Melalui pendidikan diharapkan mampu membangun akhlak dan kepribadian generasi muda Indonesia sebagai penerus kepemimpinan di masa yang akan datang. Pendidikan mempunyai peran yang penting yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat dan bangsa. Jadi setiap manusia itu pasti mutlak ya, pasti seseorang itu dituntut untuk mempunyai pendidikan, baik dari balita, terus kanak-kanak, remaja, dewasa maupun orang tua. Jadi setiap manusia itu lahir batin itu selalu memiliki pendidikan sejak dari dia lahir. Sejak dia masih keluar atau mengenal dunia itu dia sudah mempunyai pendidikan. Jadi apa sih itu Indekatmart? Jadi Indekatmart yaitu merupakan salah satu strategi yang menyenangkan yang akan mengajak siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Indekatmart adalah salah satu teknik instruksional dari belajar aktif yang termaksud dalam berbagai reviewing strategis atau strategi pengulangan. Tipe Indekatmart ini berhubungan dengan cara-cara belajar agar siswa lebih lama mengingat materi pelajaran yang telah dipelajari dengan teknik mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Strategi pembelajaran tipe Indekatmart ini merupakan strategi pengulangan atau peninjauan materi kembali sehingga siswa tersebut dapat mengingat kembali materi yang telah dipelajarinya. Dalam strategi ini, siswa dituntut untuk menguasai dan memahami konsep melalui pencarian kartu indeks, di mana kartu indeks tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu kartu soal dan kartu jawaban. Jadi sebelum itu pembelajaran Al-Quran dan Hadis di TPQ Aryat itu adalah proses belajar mengajar yang mengenai bagaimana memahami dan menjelaskan makna dari Al-Quran dan Al-Hadis serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Agar kita tidak salah melaksanakan apa saja perintah dan larangan yang ada di dalam kedua pusaka tersebut, salah satu tujuan pembelajaran materi Al-Quran dan Al-Hadis adalah agar anak bisa membaca Al-Quran dan Hadis. Kompetensi membaca dalam hal ini bisa diperdalam lagi dengan menghafal dan memahami terjemahannya sehingga siswa dapat mempraktekkan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membaca surat pendek dalam ibadah sholat dan meningkatkan kekusukan karena mengetahui artinya. Jadi pembelajaran Al-Quran Hadis tersebut memiliki tujuan agar siswa tersebut dapat memahami dan menekankan pada kemampuan baca tulis Al-Quran dengan membaca Al-Quran dengan fasih dan benar serta memahami maknanya secara tekstual dan kontekstual, yaitu yang termasuk pada pengalaman kandungan Al-Quran dan dalam kehidupan sehari-hari melalui keteladanan dan pembiasaan. Di samping itu, Al-Quran Hadis merupakan pedoman hidup bagi seluruh alam, terlebih lagi bagi umat Islam. Pembelajaran akan lebih bermakna manakala diselenggarakan dengan model-model pembelajaran aktif, yaitu salah satunya dengan menggunakan metode Indekatmart yang memiliki kelebihan antara lain, yaitu yang pertama menumbuhkan kegembiraan dalam kegiatan belajar mengajar.
Jadi kita sebagai seorang pendidik itu tidak hanya dituntut untuk mendidik saja ya. Kita dituntut untuk menumbuhkan rasa kegembiraan kepada peserta didik supaya kegiatan belajar mengajar itu selalu tidak monoton gitu loh. Selalu siswanya itu serasa senang dan gembira dalam belajar. Yang kedua yaitu materi pelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa. Jadi setiap pendidik itu harus memiliki ide-ide pokok pembelajaran ya, materi pembelajaran itu supaya gimana peserta didik kita tidak merasakan kebosanan. Setiap hari yang diajarkan itu saja, seperti itu saja. Jadi kita sebagai pendidik harus memiliki ide pokok pembelajaran tersendiri. Salah satunya yaitu menggunakan Indecart-Mark, yaitu kartu pasangan. Dengan itu pasti semua siswa merasakan pembelajaran itu merasa gembira dan menyenangkan gitu. Jadi yang ketiga yaitu mampu meningkatkan hasil belajar siswa yang sampai mencapai ketuntasan belajar. Jadi di sini kita sebagai pendidik juga dituntut untuk gimana ya, meningkatkan hasil belajar peserta didik itu sangat penting bagi peserta didik, bagi pendidik ya. Dimana dari anak-anak yang awalnya tidak mengetahui jadi sampai tahu tentang hal-hal yang perlu dipelajarinya itu. Jadi selain itu pelaksanaan tentang pembelajaran kartu Indecart-Mark yaitu meliputi langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, yaitu di mana guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti pelajaran yang diawali dengan mengucapkan salam, berdoa bersama siswa, diteruskan memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian guru memberikan motivasi kepada peserta didik, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi Al-Quran. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian penyampaian mencakup materi dan penjelasan singkat materi yang sesuai dengan silabus, dan guru juga menjelaskan rencana pembelajaran dengan metode Indecart-Mark ini ya. Jadi yang kedua yaitu tentang kegiatan inti, yaitu di mana guru menjelaskan materi dengan menggunakan slide PowerPoint. Kemudian guru menyiapkan kartu yang berisikan separuh soal, yang separuh soal dan yang separuh lagi jawaban. Guru membagikan kartu ini kepada setiap siswa. Guru meminta setiap siswa untuk menemukan pasangannya. Siswa memilih pasangannya dengan arahan guru. Setelah siswa menemukan pasangannya, guru meminta setiap pasangan membacakan soal yang diperoleh. Kemudian soal tersebut dijawab oleh pasangannya. Yang ketiga yaitu penutup. Guru mengajak siswa untuk memberikan rangkuman dan kesimpulan. Guru menyampaikan materi pertemuan selanjutnya. Kemudian guru penutup pembelajaran dengan salam penutup. Selain itu juga ya, adapun langkah-langkah dalam pembelajaran Indecart-Mark itu dalam pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis adalah membuat potongan-potongan kertas sejumlah peserta dalam kelas, dan kertas tersebut dibagi menjadi 2 kelompok. Semisal siswa di dalam kelas 5 atau 6 itu terdiri dari misalnya 10 siswa. Jadi kita membaginya menjadi 2 kelompok, menjadi 5 kelompok. Kemudian guru tersebut menulis potongan ayat Al-Quran atau hadis pada potongan-potongan kertas yang telah disisipkan atau sebagai pertanyaannya, dan artinya pada potongan-potongan kertas lainnya sebagai jawabannya. Jadi separuh yang 5 tadi soal, yang 5 itu jawabannya. Kemudian kertas tulisan potongan ayat dan artinya sebagai pertanyaan, dan jawaban tersebut dikocok sehingga dicampur antara jawaban dan pertanyaan. Setiap peserta dibagi satu kertas, satu kelas. Aktivitas ini dilakukan berpasangan. Sebagai peserta diberi kertas jawaban dan lainnya kertas pertanyaan. Setelah itu peserta mencari pasangannya dan duduk berdekatan. Setiap pasangan bergantian membacakan potongan ayat yang telah dibagikan tadi ya, kertas ini potongan kertas yang telah dibagikan tadi. Setiap pasangan bergantian membacakan potongan ayat dan artinya dengan suara yang sangat keras. Klarifikasi dan kesimpulan lakukan secara berulang-ulang, secara bergantian dengan kelompok lainnya sampai hafal. Jadi di situ
Jadi di situ siswa disuruh mengulang atau membaca dengan keras, dilakukan secara terus-menerus ya, supaya bergantian dengan kelompok lain, sampai kelompok yang lain itu menjadi hafal. Jadi adapun tujuan pembelajaran Quran hadis disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 000291 tahun 2013 sebagai berikut, yaitu yang pertama, meningkatkan kecintaan siswa terhadap al-hadis. Yang kedua, membekali siswa dengan dalil-dalil dan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk itu jadi perlu adanya pembaruan dari strategi pembelajaran ya, yang dilakukan oleh setiap pendidik atau guru. Salah satu strategi yang bisa diterapkan seorang pendidik adalah strategi pembelajaran ini tadi, Indekatmat atau pasangan kartu. Jadi alasan pemilihan strategi Indekatmat ini karena melalui strategi ini siswa dilibatkan secara aktif dalam situasi yang menyenangkan. Siswa memiliki tanggung jawab yang lebih tanpa harus banyak melibatkan guru. Strategi ini cukup menarik untuk diterapkan. Selain ada unsur permainan kebersamaan dan membangun keakraban antar siswa, strategi ini juga dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana sih tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang telah diberikan oleh gurunya, dan siswa belum begitu menguasai materi yang telah diajarkan, tentunya akan mengalami kesulitan dalam mencari pasangannya. Jadi Indekatmat itu memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Yang kelebihannya yaitu yang pertama, menumbuhkan kegembiraan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu materi pelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, mampu menciptakan hasil belajar siswa mencapai taraf ketuntasan belajar. Yang keempat yaitu penilaian dilakukan bersama pengamat dan penulis. Adapun di sini kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, guru harus meluangkan waktu yang lebih. Yang ketiga, lama untuk membuat persiapan, karena membuat ini juga butuh persiapan ya, butuh waktu sebelum kita mengajar. Jadi H-1 sebelum mengajar kita harus sudah menyiapkan kartu Indekatmat ini ya. Yang keempat, guru harus memiliki jiwa demokratis dan keterampilan yang memadai dalam hal pengelolaan kelas. Menuntut sifat tertentu dari siswa atau kecenderungan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, suasana kelas menjadi gaduh sehingga dapat mengganggu kelas lain. Jadi di situ kita sebagai pendidik juga harus paham gimana ya dengan pembelajaran Indekatmat ini siswa bisa tenang, tidak membuat ribut dan tidak mengganggu suasana belajar kelas lainnya. Gimana kelas ini bisa nyaman tanpa ada rasa teriak-teriak, terus rasa lari ke sana ke sini. Jadi itu tergantung seorang pendidik mengatur dalam kelas tersebut ya. Jadi pembelajaran akan lebih bermakna apabila diselenggarakan dengan adanya prosedur-prosedur pembelajaran aktif, yang salah satunya yaitu menggunakan metode Indekatmat ini. Jadi Indekatmat ini sangat sangat cocok atau strategis untuk seorang pendidik untuk mengajarkan peserta didiknya menggunakan kartu ini. Jadi siswa itu merasakan kegembiraan. Selain monoton juga siswa merasa gembira, merasa tidak bosan dengan pembelajaran yang hanya itu saja, yang hanya mendengarkan gurunya bercerita, gurunya disuruh merangkum dan lain sebagainya. Dengan cara ini pasti siswa merasakan kesenangan. Dengan cara ini juga siswa cepat menanggap atau cepat untuk menangkap pembelajaran yang telah diajari pada hari ini gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.